Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Di episode ini, kami mengundang tamu yang datang dari seberang Atlantik. Langsung saja, Pak Robert William Hefner, atau biasa dipanggil dengan Pak Bob Hefner. Selamat sore, Pak Bob. Selamat sore, Pak. Terima kasih juga atas undangan ini yang saya muliakan. Oke, kami yang terima kasih, Pak Bob. Sudah bersedia datang ke sini. Hari ini saya syuting di gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di lantai 1 di lobi. Ya, Anda bisa lihat di belakang kami ada PBNU. Tadi Pak Bob sempat pangling ya, dengan lobi PBNU sekarang ya. Karena sudah setahun ini ada renovasi di gedung PBNU. Nah, Pak Bob, ada cerita nggak pertama kali Pak Bob datang ke sini, datang ke gedung PBNU? Itu kapan, Pak Bob? Kalau tidak salah, saya pertama kali ke PBNU kurang lebih tahun 90. Tahun 90? 90 sama seorang peneliti Perancis yang cukup terkenal, yaitu André Feyer. Nah, sebetulnya jauh sebelum itu saya sering ketemu sama orang NU di Jawa Timur karena riset pertama saya selenggarakan di dua kabupaten, yaitu Pasuruan yang notabene adalah benteng NU, dan Malang. Jadi dan itu dari akhir dasawarsa 70-an, kemudian kembali lagi selama 1 tahun 85 sekali lagi di Jawa Timur. Baru pada awal tahun dasawarsa 90-an saya pindah menjadi orang kota, bukan orang desa. Dulu, sebentar, risetnya tentang Tengger ya? Tidak hanya tentang Tengger, tapi karena saya memang berangkat dari situasi orang Tengger, tapi interaksi antara orang Tengger sama orang Muslim. Nah, jadi ada aspek Islam, masyarakat Muslim dari awal. Nah, kemudian saya turun dari gunung sedikit demi sedikit ke daerah Ngare, kalau pakai bahasa Jawa Timur, daerah bawahan, dan langsung setelah turun ke bawah itu wilayah Nahdlatul Ulama. Nah, itu masih pada dasawarsa 80-an. Baru pada dasawarsa 90-an, awal dasawarsa 90-an saya ke Jakarta, mulai melaksanakan riset yang akhirnya menjadi buku ini. Landasan dari Civil Islam, ya. Dan baru pada tahun 90 saya pertama kali ke PBNU. Pertama kali untuk ketemu sama Gus Dur. Bersama teman peneliti Perancis saya yang namanya André Feyer. Pertama kali datang ke sini tahun 90 dan ketemu Gus Dur. Betul. Itu turun gunung berarti ya? Turun gunung. Nah, kebetulan saja kalau tidak salah mungkin tahun 91, 92, Gus Dur ke Boston. Gus Dur sering ke Boston ya tahun-tahun itu. Nah, dan kebetulan saja waktu beliau ke Boston, sayalah yang menjadi tuan rumah, jadi host, menjamu ya. Dan beliau menyelenggarakan presentasi di institut yang pada tahun-tahun itu saya wakili dan dirikan, yaitu Institute on Culture, Religion and World Affairs. Jadi mulai tahun-tahun itu saya ya sering ketemu sama Gus Dur. Pak Bob ini sekarang masih mengajar di Boston ya? Masih mengajar di Boston sebagai guru besar antropologi di sana. Antropologi saya juga di dua departemen. Yang satu itu adalah antropologi, yang kedua adalah World Affairs. Jadi Pardee Center for World School for World Affairs, yang sebetulnya terdiri dari segala macam ilmu sosial, sosiologi, antropologi, sejarah, international relations. Dan Anda perwakilan dari antropologi di Pardee School? Saya sebetulnya karena Pardee School merupakan sebuah institusi yang cukup lebih baru, jadi fakulti tidak dibedakan menurut PhD-nya, tapi
kerjasama sebagai orang yang dianggap lintas disiplin dan lintas wilayah. Oke. Nah, dulu ada alasan tertentu apa kenapa Anda memilih Tengger? Anda kan gini, yang menarik ini BA, Anda BA 2 kali kalau tidak salah ya. Yeah. Satu French, Yeah. French Studies, kemudian BA lagi, sama-sama di Michigan lagi. Antropologi. Ngambil antropologi dan tentang Amerika Latin. Iya, betul. Ya, tentang politik Amerika Latin. Ya, kemudian mengambil disertasi doktoral di Michigan lagi juga. Ya. Pindah ke Jawa Timur. Ya. Ke Tengger. Ini apa latar belakangnya? Iya, ada kontinuitas sedikit antara perhatian saya kepada Amerika Latin sama Indonesia. Jadi alasan saya pilih daerah pegunungan, yaitu orang Tengger, adalah bahwa pada awal sebelum saya ganti baju dan menjadi seorang Indonesianis, saya mau melaksanakan riset di negara Peru, di daerah pegunungan, di mana ada juga di Machu Picchu. Di sekitarnya, memang persis. Nah, di situ ada orang yang sebetulnya indigenous, tapi juga ada yang keturunan Spanyol, dan yang menarik perhatian buat saya adalah bagaimana orang yang setengah modern, setengah tradisional itu menghadapi tantangan zaman sekarang, baik dari segi ekonomi, pasar dan kapitalisme, maupun dari segi kewarganegaraan. Jadi dari awal itu fokus saya di Amerika Latin. Nah, kemudian waktu saya baru masuk ke graduate school, jadi pasca sarjana di Universitas Michigan, ada seorang yang sebetulnya namanya Ermian Goyen, orang keturunan Armenia, yang cerita bahwa sebetulnya jangan ke Amerika Latin. Dia spesialis negara Filipina, dan dia menganggap bahwa untuk kepentingan saya, Indonesia jauh lebih menarik. Walaupun dia seorang Filipinis, dia sejak dulu sangat cinta dengan sejarah, kebudayaan, dan tradisi politik Indonesia. Nah, berangkat dari situ, saya ganti fokus dan sedikit demi sedikit dijadikan seorang Indonesianis. Mulai tahun itu saya mulai belajar bahasa Indonesia. Kemudian menjelang saya mau berangkat untuk riset PhD saya di Jawa Timur, saya telah belajar bahasa Jawa di Berkeley, California, sama seorang dari UGM kebetulan saja. Tapi bahasa Jawa yang saya pelajari adalah bahasa Jawa Tengah, Mataraman ya. Bukan bahasa Jawa Timuran. Lalu ke sini. Dan saya berangkat dari jadi di daerah pegunungan betul, jadi di sekitar Gunung Bromo. Tapi dari awal, sekali lagi dari awal, riset saya terfokus tidak hanya kepada masyarakat Tengger, tapi hubungan lintas agama, lintas komunitas, dan upaya-upaya orang, baik orang yang Muslim maupun yang non-Muslim, yaitu Hindu, yang Tengger itu, jadi upaya mereka untuk mendirikan jembatan lintas komunitas. Nah, kebetulan saja menurut saya, Jawa Timur, walaupun kita tahu dasawarsa 90-an, Jawa Timur mempunyai konflik politik yang cukup keras. Terutama dengan naiknya Partai Komunis yang di sana. Sebetulnya di daerah pegunungan dan di daerah dataran rendah, sebetulnya ada tradisi baik di komunitas Muslim maupun yang non-Muslim, tradisi dialog dan interaksi lintas agama yang sangat bagus. Jadi ada tradisi Jawa yang ciri khas Jawa dan tentu saja Indonesia juga, yang sejak dulu sebelum Republik Indonesia didirikan sebetulnya memperlihatkan bahwa orang Jawa dan saya kira orang Indonesia pada umumnya
mempunyai sebuah keistimewaan dalam pergaulan lintas agama menurut saya. Nah, itu salah satu fokus dari awal dari studi saya. Ya. Tapi ini ada pemilihan itu ada pengaruhnya dengan politik luar negeri Amerika di masa itu, di zaman Perang Dingin. Sewaktu 50-an atau setelah 656? Ketika Anda mengambil studi itu ya tahun 70-an. 70-an, ya. Jadi Indonesia telah berubah. Sudah zaman Pak Harto, tentu saja. Dan tapi sebetulnya politik Amerika Serikat pada tahun-tahun itu tidak seperti sekarang. Jadi fokus utama dari politik luar negeri Amerika masih terfokus pada persaingan internasional. Indonesia dia anggap negara yang kurang lebih sebagai sebuah ally dari Amerika Serikat, walaupun situasinya jelas karena Indonesia mempunyai tradisi independensia yang cukup kuat. Tapi untuk kepentingan luar negeri Amerika Serikat, Indonesia tidak lagi merupakan negara-negara yang dianggap kurang stabil. Setelah 9/11 dari 9/11 mulai lagi ada katakanlah di kalangan tertentu, kalangan diplomatik di Amerika Serikat ada kekhawatiran baru tentang Indonesia. Nah, dan salah satu fokus kalau boleh saya mengatakan atau berbicara begini, salah satu fokus dari riset saya pada tahun-tahun itu adalah untuk melawan arus itu, arus yang menganggap bahwa negara-negara Muslim itu sebetulnya adalah negara-negara dengan banyak masalah. Bahkan menurut saya, sekali lagi, seperti saya jelaskan itu tadi, hanya banyak yang harus diteliti dan dihargai di Indonesia oleh para pakar luar negeri, apalagi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Tahun 70-an saat itu masih Kissinger ya, ketika Anda dan perang Vietnam baru berakhir tahun 75. Ya, betul. Jadi sebetulnya masih ada sisa-sisa dari perang dingin. Nah, tapi sekali lagi waktu saya datang ke sini pertama kali tahun 77, riset 78 sampai 80, kemudian 85 sekali lagi di Jawa Timur. Isu-isu perang dingin itu sebetulnya tidak menonjol lagi. Jadi mulai ada di kalangan pemerintah Amerika Serikat pun, walaupun saya tidak berani berbicara atau ngomong buat mereka, tapi di kalangan pemerintah Amerika Serikat ada sebuah pengakuan bahwa Indonesia adalah negara yang menciptakan optimisme, walaupun itu masih zaman Soeharto, Orde Baru dan demokrasi belum berjalan dengan baik, tapi ada suatu kesan. Saya ingat karena saya dari tahun-tahun itu pun saya sering diajak berbicara di Washington, dan saya mempunyai kesan bahwa sebetulnya ada sebuah optimisme tentang masa depan Indonesia, karena ada organisasi seperti Nahdlatul Ulama yang sebetulnya tidak merupakan oposisi, tapi memperjuangkan cita-cita nasionalisme yang inklusif, cita-cita demokrasi, walaupun demokrasi yang secara komplit belum diwujudkan karena masih menunggu era reformasi. Jadi Indonesia ditinjau dari sudut itu, ini bukan sudut utama saya, tapi dari sudut kepentingan Amerika Serikat adalah negara yang setelah perang Vietnam selesai, negara yang diakui sebagai negara yang menimbulkan optimisme dan ditinjau secara positif oleh kalangan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.
Optimismenya menurut Anda timbul karena keberhasilan Indonesia crushing the communists? Atau situasinya sedikit sekali lagi di politik Amerika Serikat cukup rumit kadang-kadang, apalagi waktu Perang Dingin. Karena waktu Perang Dingin sebetulnya sebagian besar dari para akademisi di Amerika Serikat tidak setuju, di antaranya saya, tidak setuju dengan politik luar negeri Amerika Serikat, dan ya itu tidak mencerminkan simpati terhadap komunisme dan segalanya, tapi bahwa ada semacam konflik peradaban, konflik sistem politik pada tingkat internasional, bahwa itu kenyataan pokok itu seolah-olah ditolak, supaya walaupun pada tahun-tahun itu kita belum membahas dunia multipolar, itu seolah-olah kami sudah masuk confident bahwa itulah realitas pokok dari dunia kita sekarang ini. Dan tapi itu tidak tercermin dalam kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika. Dari beberapa sudut iya, tapi dari sudut lain misalnya bahwa ada program penukaran pelajar Amerika Serikat dan Indonesia, dan juga ada optimisme tentang ekonomi Indonesia. Tapi juga optimisme tentang masa depan politik Indonesia. Jadi itu seolah-olah dari pihak pemerintah Amerika Serikat, dan sekali lagi saya tidak mau membela perspektif mereka, tapi itu seolah-olah sebelum Perang Dingin berakhir, sudah ada pengakuan bahwa Indonesia harus dihargai secara lebih dalam, lebih apresiatif daripada apakah mereka di pihak kita atau di pihak kubu komunis dan segalanya. Jadi ada apresiasi terhadap Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak menimbulkan optimisme sekali lagi. Jadi kata kuncinya saat itu ada di optimisme ya? Optimisme dan harapan. Hope, ya. Dan untuk kami yang misalnya seperti saya waktu muda, anak muda adalah aktivis politik, yang memperjuangkan equal rights untuk semua warga negara Amerika Serikat, jadi civil rights, hak-hak terutama orang keturunan Afrika, itu bagian dari latar belakang saya. Dan juga saya tidak setuju dengan Perang Dingin dan apalagi peranan Amerika Serikat. Jangan-jangan dulu Anda ikut demo anti Perang Vietnam? Sering. Sering. Zaman kuliah dulu. Tapi tidak hanya anti Vietnam, tapi pro multilateralisme. Jadi tidak hanya anti, tapi pro multilateralisme. Dan saya menekankan itu karena menurut saya pada tahun-tahun itu pun, pada zaman era Orde Baru pun, sebetulnya politik luar negeri Indonesia adalah mencerminkan sebuah perspektif yang lebih multilateral daripada Amerika Serikat sendiri. Ya. Tapi kalau dari antropologi, dorongan untuk mempelajari negara-negara di luar kebudayaan asli Anda, katakan kebudayaan Amerika. Anda ke Amerika Latin, kemudian ke Asia Tenggara. Itu apa yang mendorong dalam dorongan secara antropologis? Yang pertama adalah pengalaman hidup di luar negeri. Jadi waktu saya baru berumur 19 tahun, saya belajar selama 1 tahun di Perancis. Nah itu saja. Nah Perancis itu masih, yaitu bagian dari Barat kan. Tapi sebetulnya untuk seorang yang dari Ohio, bapak saya adalah dari keluarga petani dan segalanya. Jadi saya tidak dari lingkungan mewah. Pengalaman hidup tinggal di Perancis sangat mengesankan saya.
supaya saya lihat, loh ini sebuah pengalaman yang luar biasa, kaya. Jadi saya pada tahun-tahun itu, saya sama istri juga. Kami belum kawin, tapi ketemu di Perancis. Dia orang Amerika juga, orang Indonesia juga. Tapi dari pengalaman di Perancis, kami semakin yakin bahwa, wah, pengalaman luar negeri sebetulnya memperluas pengalaman dan watak seseorang. Jadi saya sebagai orang biasa saja dari Ohio itu mulai sangat apresiatif terhadap kebudayaan lain. Tapi juga itu saya mulai yakin bahwa sebetulnya politik saya sebagai anak muda yang demonstran mungkin itu terlalu sederhana juga. Bahwa sebetulnya isu-isu agama, isu-isu multilateralisme itu sedikit lebih kompleks daripada saya bayangkan dulu. Apalagi karena pada tahun-tahun itu saya belum belajar tentang Islam. Nah, walaupun saya sejak dulu karena background saya orang agamis kan, dari latar belakang Katolik yang taat ya. Dan saya tidak pernah menerima gagasan sekularisme dan sekularisasi. Dan sedikit demi sedikit saya juga waktu saya mulai belajar sosiologi agama dan antropologi agama, saya lihat bahwa sebetulnya yang dulu namanya teori sekularisasi itu betul-betul keliru. Betul-betul keliru. Bahwa sebetulnya agama dan orang agamis masih harus memegang peranan yang tidak hanya diakui, tapi sebetulnya diakui secara dalam karena lain dari yang dibayangkan para pakar secularization theory. Makin lama makin religius sebagian besar dari masyarakat dunia ini, dengan beberapa kecualian. Saya kira di Eropa Barat kita tahu bahwa sebetulnya sebagian besar dari generasi setelah Perang Dunia Kedua itu jauh lebih sekularis daripada sebelumnya. Tapi di Amerika Serikat tidak seperti itu. Di Amerika Latin, di Afrika, apalagi di India, Asia Tenggara, sebetulnya dunia tidak sama sekali seperti yang dibayangkan menurut teori para ahli secularization theory. Kekeliruan mereka di mana? Yang paling penting. Ada beberapa. Jadi dari segi teoritis ini suatu hal yang cukup rumit. Tapi singkat kata saja, boleh dikatakan bahwa sebetulnya timbulnya negara bangsa yang pada satu saat dianggap akan melemahkan agama, timbulnya kapitalisme yang pada satu dan sistem pasaran, karena kapitalisme itu terlalu monolit. Sebetulnya sistem pasaran banyak macam-macam, tapi timbulnya kapitalisme, sistem pasaran juga tidak melemahkan masyarakat agamis, bahkan seringkali sebaliknya. Nah, sebetulnya orang Amerika yang semestinya sudah tahu kenyataan itu, karena Amerika Serikat dengan timbulnya negara bangsa itu sebetulnya semakin religius. Pak Ahmad Kuru yang saya kira cukup terkenal di Indonesia adalah salah seorang dari pakar dari latar belakang Muslim juga, yang dia teman saya juga, teman akrab, dan dia pernah menulis tentang hal itu bahwa lain daripada yang dibayangkan di sebagian besar dari negara modern itu, timbulnya sistem negara bangsa dan timbulnya sistem pasaran dalam bentuk macam-macam itu sebetulnya tidak melemahkan agama, tapi seringkali memperkuatnya, tapi juga merobohkannya, supaya cita-cita nasional harus atau seringkali diterima seperti di Indonesia, diterima tapi juga diwarnai dengan nilai-nilai
agama yang juga dianggap suci dan penting tidak dipinggirkan. Oke, ini nyambung sebenarnya dengan gagasan PBNU ketika menyelenggarakan R20 2 tahun lalu, bahwa agama masih tetap penting, relevan, dan nilai-nilai agama didorong untuk diserap ke dalam struktur politik ekonomi global. Ya, itu salah satu. Pak Hefner tahu betul lah, karena waktu itu juga terlibat secara langsung di dalam R20. Setelah 2 tahun refleksi R20 bagaimana Pak Hefner? Melihat perkembangan 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini membuktikan bahwa sebetulnya premis utama NU itu sangat benar. Bahkan tidak hanya benar, tapi diteliti dan dibeberkan, katakanlah pada tingkat global, sebelum sebagian besar dari pakar dan juga dari politisi di sebagian besar dari negara-negara yang lain yakin atau mempunyai keyakinan yang sama. Jadi dalam hal ini menurut saya Nahdlatul Ulama adalah jauh ke depan dari negara-negara yang dari pakar-pakar politik di negara-negara yang lain dan juga pakar-pakar politik di negara yang mayoritas Muslim. Karena dalam hal ini NU Nahdlatul Ulama tidak hanya menegaskan bahwa orang agamis masih berperan, tapi tradisi agama termasuk juga tradisi dan cara pikiran orang agamis juga bisa diperbarui dan dibuat lebih dinamis dengan interaksi dengan sistem politik baru itu yang namanya negara bangsa. Nah, menurut saya NU sejak awal berdirinya mempunyai keyakinan itu, dan itu ditinjau dari segi komparatif itu luar biasa. Itu seolah-olah sekali lagi NU adalah jauh in advance, jauh ke depan dari organisasi-organisasi serupa di negara-negara yang lain. 2 tahun setelah R20, PBNU menyelenggarakan sebuah event lagi yang dinamakan Humanitarian Islam di akhir tahun 2024 di bulan November. Anda melihat ini bagaimana? Isu besar humanitarian Islam yang digulirkan PBNU. Menurut saya dan notabene saya terlibat secara aktif di dalam penyelenggaraan konferensi humanitarian Islam ini. Menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa ini sekali lagi sebuah contoh bahwa Indonesia pada umumnya dan umat Islam dan terutama Nahdlatul Ulama telah sampai dalam kata kutip. It has arrived. Ini saat Indonesia untuk memegang peranan yang betul-betul mondial, jadi penting pada tingkat internasional. Jadi ini sebuah perkembangan yang menurut saya merupakan sebuah lanjutan atau evolusi dari Islam Nusantara, tapi dengan implikasi yang jauh lebih internasional. Dan jauh dari beberapa segi jauh lebih dalam, karena menyangkut fikih. Tapi tidak hanya menyangkut fikih, tapi juga mengajak orang dari tradisi dan tradisi agama yang lain untuk melakukan sebuah introspeksi yang serupa tentang apa? Tentang tradisi mereka, terutama tradisi mereka yang menyangkut bagaimana caranya untuk hidup bersama-sama dengan pengakuan kepada martabat yang sama dan hak-hak manusia yang sama juga. Nah, kadang-kadang orang Barat ngomong seolah-olah ini sesuatu yang sudah selesai di negara-negara kami. Sedangkan menurut saya dan saya kira menurut sebagian besar dari pengamat dunia dan politik internasional, ini sebuah masalah atau tantangan yang masih dihadapi di negara-negara Barat. Nah, dalam hal ini, Indonesia tidak hanya
mengupayakan sesuatu yang penting untuk Indonesia sendiri, tapi Indonesia memberikan sebuah contoh tentang apa? Tentang bagaimana caranya untuk menjalankan upaya ini untuk mendirikan sebuah sistem kewarganegaraan dan sistem internasional yang betul-betul adil, betul-betul sama rata, egaliter, dan betul-betul adil untuk seluruh umat manusia. Jadi buat saya, yang diselenggarakan atas nama humanitarian Islam itu adalah sebuah fenomen, ya, Yun Sewu, luar biasa. Tepat waktu dan luar biasa. Timingnya tepat ya. Secara timing. Tapi menarik, tadi Anda bilang bahwa ini adalah evolusi dari Islam Nusantara, tapi lebih ke, katakanlah, outward looking ya, lebih ke menurut saya begitu. Penjelasannya bagaimana itu? Ada beberapa hal. Secara praktis, orang luar negeri, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, walaupun misalnya mereka siap mengakui bahwa Indonesia mempunyai beberapa keistimewaan, relevansi pengalaman dan pikiran Indonesia untuk negara-negara yang lain dan untuk peradaban yang lain masih belum jelas. Karena Islam Nusantara itu seolah-olah itu menyangkut arsipel, menyangkut hanya menyangkut internal saja ya. Sedangkan humanitarian Islam itu seolah-olah itu imbauan baru, walaupun jelas berdasar atau berlandasan atas tradisi Islam Nusantara itu tadi, tapi dengan kata-kata humanitarian Islam, NU memperlihatkan bahwa ambisi dan proyek ini tidak hanya terbatas kepada masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, tapi relevan untuk seluruh umat Islam dan umat agama yang lain. Nah, ini suatu sumbangan yang sangat tepat waktu dan menurut saya sangat relevan. Nah, apalagi dikaitkan dengan situasi terkini, situasi global terkini, konflik di Timur Tengah sedang panas-panasnya, ya. Dimulai dari Gaza tahun lalu, kemudian agak melebar ke negara-negara lain di Libanon dan lain-lain. Nah, nilai apa atau gagasan apa yang ingin ditawarkan oleh humanitarian Islam terkait konflik-konflik ini, Pak Bob? Yang pertama adalah bahwa jangan sampai pihak-pihak tertentu menganggap bahwa konflik Israel-Palestina mencerminkan kepentingan Islam versus non-Islam. Walaupun saya tidak menyatakan bahwa tidak ada unsur agama di dalamnya, tapi saya kira konflik Israel-Palestina dan tragedi, kalau boleh saya katakan itu, tragedi orang Palestina itu tidak mencerminkan isu-isu Islam, isu-isu Yahudi, tapi isu humanitarian, dalam arti yang persis seperti yang ditegaskan Nahdlatul Ulama dan Gus Yahya, Pak Khalil Stakuf sendiri, persis seperti beliau tegaskan belakangan ini. Jangan sampai kita kembali ke kubu masing-masing. Mari kita mengakui sesama manusia sebagai manusia yang mempunyai martabat dan hak-hak asasi yang sama. Tragedi Palestina belakangan ini menurut saya adalah bahwa dari pihak tertentu, dari pihak tertentu, pengakuan itu tidak terjadi. Itu seolah-olah masyarakat Palestina dianggap manusia yang tidak mempunyai martabat yang sama dan hak-hak asasi yang sama juga. Tapi apakah humanitarian Islam ini sekarang kan menjadi movement ya? Sejak R20 sampai hari ini kan
gagasan itu kemudian bertransformasi menjadi movement ya, menjadi gerakan. Apakah ada entah pernyataan atau aksi yang cukup kuat untuk menyerukan agar perang di Timur Tengah dihentikan? Untuk sementara saya cenderung menarik kesimpulan bahwa belum siap. Karena kepentingan yang main di konflik Palestina belakangan ini tidak berasas atau tidak berangkat dari perbedaan agama, tapi dari perbedaan dan kepentingan politik yang sebetulnya lebih materialis, lebih struktural katakanlah, kan? Nah, tapi untuk melawan arus seperti ini, agar supaya kemungkinan tragedi seperti yang kita amati belakangan ini di Palestina tidak diulangi, tidak terjadi di negara-negara yang lain, atau tidak berlangsung terus selama-lamanya. Kita harus kembali kepada tema-tema, kepada nilai-nilai, cita-cita yang diperjuangkan NU dalam gerakan humanitarian Islam itu. Nah, menurut saya itu walaupun untuk sementara cita-cita itu jelas tidak bisa mengatasi atau menyelesaikan konflik itu tidak berarti mereka nilai-nilai itu tidak relevan. Bahkan sebaliknya, konflik di Palestina dan penghancuran masyarakat Palestina di Seoul mengingatkan kita bahwa nilai-nilai cita-cita yang sedemikian suci itu yang inti dari humanitarian itu harus diperjuangkan lagi. Masih sangat relevan. Nah, pemirsa Inu Online, Pak Robert Haefner ini sangat dikenal di Indonesia, di kalangan akademisi, salah satunya karena dia menulis buku ini. Saya bawa bukunya Pak Haefner, ini terjemahan bahasa Indonesia, diterbitkan oleh ISAI, Sivil Islam. Ya. Ini sekarang menjadi salah satu karya klasik dalam studi politik Indonesia tahun 90-an ya, di akhir Orde Baru. Ya. Saya mengenal pertama kali Pak Bob Haefner ya dari buku ini, sekitar 19 tahun atau 20 tahun lalu. Dan ketika saya pertama kali membacanya, saya pikir dari namanya, Pak Bob Haefner ini masih punya hubungan kekerabatan dengan Hugh Hefner, pendiri majalah Playboy. Tapi setelah ngobrol tadi ternyata masih tunggal buyut ya. Kalau orang Jawa bilang itu tunggal buyut, masih satu cicit ya, satu mbah buyut dengan Hugh Hefner. Cuma bedanya sangat jauh memang. Beliau seorang Katolik yang sangat taat, dan Hugh Hefner kita tahu sendiri. Saya mengenal dan memahami bagaimana konflik Gus Dur dengan IJMI. Kemudian bagaimana hubungan antara agama Islam dengan negara, gerakan demokratisasi dan lain sebagainya pada tahun 90-an dari buku ini, Pak Bob Haefner. Dan ini sangat berguna sekali untuk para mahasiswa saat itu ya, yang mempelajari tentang sejarah politik Indonesia tahun 90-an. Nah, isu besarnya dalam buku ini adalah soal Islam dan demokratisasi. Ya, isu yang saya pikir sejak 80-an ya, Pak Haefner. Sejak 80-an mulai diperbincangkan di kalangan akademi, baik di timur maupun di barat. Sebelumnya tadi Anda bercerita tentang bagaimana teori-teori dan prediksi-prediksi tentang sekularisasi kemudian tidak terbukti hari ini. Ya. Kita hubungkan dengan buku ini, Pak Bob. Jadi Anda meneliti tentang Islam, ya, proses demokratisasi berjalan, ya kan?
kelompok-kelompok Islam juga ikut terlibat di dalamnya, ya kan? Dan agama tidak tersingkir dari ranah publik, malah ada kecenderungan semakin kuat. Ya. Ini apa penyebabnya? Penyebabnya saya kira ada beberapa pengaruh, katakanlah. Tapi di antaranya adalah kenyataan historis bahwa sejak akhir abad ke-18, tapi terutama abad ke-19 ke sekarang, umat Islam menurut saya mengalami sebuah pada awal trauma akibat penjajahan Barat, kolonialisme. Nah, tapi keluar dari penjajahan itu, mereka tidak jadi umat Islam pada tingkat global, tidak kembali ke kubu mereka sendiri, tapi membuka wawasannya. Jadi supaya sedikit demi sedikit, tapi setelah abad ke-20-an itu seolah-olah perkembangan pikiran di dunia Muslim dipercepat. Dan menurut saya, kalau kita melihat dan membandingkan pakar-pakar cendekiawan Muslim di dunia Muslim dengan para pakar di Barat, sedikit demi sedikit itu seolah-olah cendekiawan Muslim itu sebetulnya sedikit lebih tahu. Karena mengapa? Karena sebagian besar dari pakar Barat menganggap bahwa sebetulnya agama adalah sesuatu dari zaman dulu tidak relevan untuk sekarang. Sedangkan orang Muslim di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang lain, dan juga boleh saya tegaskan di negara Barat, tapi di mana ada minoritas Muslim, dengan figur seperti Tariq Ramadan di Inggris, itu seolah-olah mereka semakin yakin bahwa sebetulnya daripada agama pada umumnya dan agama Islam terutama adalah sesuatu dari zaman dulu yang tidak relevan untuk sekarang, itu sebetulnya masih memberikan sumbangan yang sangat krusial untuk tantangan bahkan krisis modern dan modernitas yang dihadapi umat manusia. Dan dalam hal ini, karena saya juga ikut sebagai orang agamis, saya sendiri belajar dari orang Muslim. Saya sendiri menganggap bahwa pemikir-pemikir Muslim yang lebih cerdas. Karena mengapa? Karena otak mereka tidak dikontrol oleh teori-teori sekularisme yang menganggap bahwa agama sekarang tidak relevan untuk tantangan modern. Orang Muslim, pemikir Muslim melihat kesempatan baru. Nah, tapi itu berarti jadi agama atau ilmu agama harus digabungkan dengan ilmu dunia, ilmu umum. Tapi kalau kita mengamati dunia Muslim selama lebih dari 150 tahun, itu persis yang diselenggarakan. Bahkan makin lama makin baik sinergi antara tokoh-tokoh Muslim yang mempunyai latar belakang dalam ilmu al-din, termasuk juga fikih, dan ilmu umum. Nah, itu sekali lagi itu salah satu keistimewaan menurut saya dari dunia Muslim belakangan ini. Kalau kita membandingkan pemikir misalnya Kristen dan Katolik di Barat, ada beberapa yang mencoba mengembangkan sebuah perspektif yang serupa. Hans Kung misalnya, seorang Katolik. Ada, tapi kalau kita bandingkan dunia dalam kata kutip dunia Muslim dengan dunia Barat, itu seolah-olah akibat
pengaruh sekularisasi di Barat, perspektif itu dilemahkan, sedangkan di negara-negara Muslim semakin kuat. Dan tidak hanya kuat dalam arti beku, tapi dinamis. Dinamis dan berdialektika ya. Persis itu, berdialektika dengan ilmu umum, dengan kenyataan sosial dunia modern ini. Nah, dalam hal ini sekali lagi kembali kepada Gus Dur. Salah satu keistimewaan Gus Dur adalah bahwa beliau adalah orang yang dari segi fikih mempunyai kecerdasan tersendiri dan merespek, mengakui dan merespek tradisi fikih itu, tapi sekaligus meyakini bahwa tradisi fikih itu bisa dijadikan semakin relevan untuk dunia modern itu apabila fikih itu juga berbaur dengan atau berinteraksi dengan ilmu umum. Jadi secara praktik di dalam kehidupan dia sendiri, beliau sendiri, Gus Dur memperlihatkan upaya dan cita-cita yang saya gambarkan itu tadi. Dan alasan itu pula mungkin mengapa banyak negara-negara Islam, ya kita ambil contoh Indonesia, bisa menerima demokratisasi dan bisa menerima demokrasi. Karena memang ada pembauran itu tadi. Betul itu. Nah, penjelasannya bagaimana, Pak? Penjelasan adalah kenapa Indonesia bisa, Islam Indonesia bisa secara relatif lebih mudah menerima konsep-konsep dan nilai-nilai demokrasi. Menurut saya ada beberapa variabel, tapi variabel yang paling penting adalah peranan asosiasi Muslim sosial, dan di antaranya yang nomor satu adalah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Muslim dan organisasi agamis yang terbesar di dunia. Di India, di Amerika tidak ada organisasi agama yang berlandasan yang sebesar NU. NU dan juga Muhammadiyah juga berperan di situ. Kedua-duanya menyediakan lahan. Menyediakan lahan supaya waktu zaman Orde Baru, walaupun ada perkembangan ekonomi yang pertumbuhan ekonomi yang cukup sehat, kita harus mengakui ada keberhasilan itu dari Orde Baru. Apalagi dari beberapa segi perguruan tinggi di bawah Orde Baru, naiknya kelas menengah ada pembentukan kelas menengah yang jauh lebih besar. Nah, tapi itu saja belum cukup. Di negara-negara seperti Muang Thai, Thailand, yang sampai belakangan ini telah mencoba mendirikan sebuah demokrasi dengan baik, gagal. Myanmar lebih gagal lagi. Jatuh lagi ke junta. Sedangkan di Indonesia walaupun berangkat dari sebuah trauma 6566 dan sebuah sistem yang di level politik cukup otoriter, yaitu Orde Baru, di kalangan Muslim. Di kalangan Muslim ada sebuah proses yang jauh lebih kaya, jauh lebih cemerlang. Cemerlang tidak berlebih-lebihan, jauh lebih cemerlang, supaya secara praktis dan secara intelektual ada lahan masyarakat dan politik Indonesia disediakan supaya setelah Pak Harto turun, Indonesia siap untuk dijadikan sebuah demokrasi elektoral yang berhasil. Apakah itu berarti tidak ada masalah apapun politik, apapun? Jelas tidak. Di mana-mana ada demokrasi, masih ada masalah dan masih banyak. Itu biasa, biasa saja. Nah, tapi apabila tidak ada NU dan juga Muhammadiyah, tapi NU yang paling berperan, yang menyediakan lahan itu, tidak mungkin demokrasi di Indonesia berhasil. Itu memang sumbangan dari umat Islam kepada negara Indonesia
dan sumbangan terutama dari Nahdlatul Ulama. Oke, intinya di situ. Karena menariknya begini, Pak Bob. Ya. Indonesia ini sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, ya, relatif lebih bisa menerima nilai-nilai demokrasi dibandingkan dengan misalnya negara-negara Muslim di Asia Selatan, Ya. Afrika Utara. Kalau semenanjung Arab nggak usah kita hitung lah, tapi kita fokus ke Asia Selatan dan ke Afrika Utara. Nah, mereka kan ada proses juga seperti kita, ya, ada dekolonisasi, ada macam-macam lah, ada revolusi, tapi proses demokratisasinya relatif lebih tersendat-sendat dibandingkan dengan di Indonesia. Ya. Ya. Selain karena faktor tadi ada ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, apalagi kira-kira kalau dibandingkan dengan negara-negara tadi? Ada salah satu keistimewaan Indonesia yang lain, yaitu bahwa Indonesia terdiri dari beribuan pulau dengan ya lebih dari 1.000 suku, suku etnis. Apa efeknya? Efeknya adalah bahwa sejak dulu, jauh sebelum ada sistem demokrasi di Indonesia, ada adat istiadat dan peradaban Indonesia di mana masyarakat Indonesia yang sekali lagi sedemikian majemuk menurut etnisitas dan sebagainya, dilatihkan menerima orang yang beda etnis, beda wilayah dan juga beda agama atau kepercayaan. Jadi itu seolah-olah kemajemukan Indonesia itu bisa saja dijadikan sebuah problem besar supaya Indonesia pecah. Tapi sejak dulu, sejak sebelum abad ke-19, masyarakat Indonesia yang sedemikian majemuk dilatihkan menerima orang lain. Jadi menurut saya, ini kadang-kadang orang agak skeptis, tapi menurut saya salah satu keistimewaan Indonesia adalah sopan santunnya dalam arti konkretnya. Tidak dalam arti ideologi atau formalitas, tapi sopan santun itu mencerminkan sebuah kesiapan menerima orang yang beda. Nah, latihan itu yang dijalankan di Indonesia sejak dulu. Tapi terutama sejak datangnya orang Muslim di Indonesia, melatihkan orang Indonesia agar supaya waktu akhirnya sistem demokrasi elektoral yang modern itu timbul, naik, orang Indonesia itu seolah secara intuitif mereka tahu, oh iya, ini bagian dari pengalaman kita. Kita bisa ambil sesuatu dari kultur kita masing-masing agar supaya sistem demokrasi ini dan sistem kewarganegaraan ini berjalan dengan baik. Karena apa? Karena kami sejak dulu dilatihkan menerima orang yang beda. Oke. Nah, yang menariknya lagi, Pak Bob, di periode buku Anda ini, ya, tahun 90-an sampai akhir 90-an, itu kan umat Islam Indonesia sebelumnya mengalami represi yang pahit dari negara. Ya. Diinjek-injek Orde Baru. Ya. Orang NU yang hidup di zaman itu sangat paham, ya, dan kelompok-kelompok Islam lainnya. Nah, kemudian tahun 90-an, arah politik Orde Baru agak bergeser. Soeharto balik badan. Dia mulai merangkul kelompok-kelompok Islam, agak meninggalkan tentara, ya, kemudian memanfaatkan kelompok-kelompok Islam ini untuk kepentingan politiknya. Ya. Dan itu dalam waktu yang cepat, Pak Bob. Ya. Tidak ada 2 tahun. Ya. Saya hitung tidak ada 2 tahun. Kalau patokannya Soeharto naik haji, berarti kan tidak ada 2 tahun dari akhir 80-an. Ya. Dan di tahun 90-an itu, kelompok Islam juga saya pikir kalau saya baca dari sini tidak terlalu gagap dalam menerima isu dan proses demokratisasi. Ya, itu kenapa, Pak? Dari kelompok yang dulu ditekan, kemudian menjadi agak bebas, dan mereka siap-siap saja dengan itu. Yang menarik adalah bahwa walaupun
umat Muslim di Indonesia itu mengalami represi itu, mereka tidak, itu efeknya tidak seperti di sebagian dari negara-negara yang lain, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, di mana ada represi terhadap sebuah kelompok tertentu. Tanggapannya sebetulnya tidak untuk memperjuangkan demokrasi atau kesetaraan sosioekonomi, tapi sebaliknya jadi semacam preference untuk mayoritarianisme. Nah, di Indonesia tidak seperti itu. Sekali lagi itu salah satu keistimewaan Indonesia, walaupun umat Muslim itu mengalami represi, dan walaupun ada beberapa suara yang menegaskan bahwa kita yang harus menang, kita harus top, yang lain yang non-Muslim atau yang Muslim yang tidak begitu aktif dalam perjalanan ibadah dan sekaliannya, mereka harus dipinggirkan. Tidak ada respons seperti itu. Karena mengapa? Karena sekali lagi kembali kepada pemimpinan NU, tapi juga di Muhammadiyah saya kira ada suara yang mirip. Tapi yang paling penting karena NU sedemikian besar, NU yang paling berperan supaya daripada ada semacam evolusi kepada sebuah sistem mayoritarianisme, sebetulnya yang diperjuangkan adalah demokrasi yang inklusif. Demokrasi yang inklusif yang berdasar atas Pancasila. Pancasila tentu saja bisa ditafsirkan dalam beberapa bentuk, tapi pada umumnya tafsiran yang diselenggarakan oleh tokoh-tokoh NU antara lain Gus Dur, dan dilanjutkan di bawah pimpinan Gus Yahya yang sedemikian kaya juga. Sekali lagi menentang sektarianisme dan eksklusivisme itu dan memperjuangkan sebuah inklusivisme yang mengakui hak-hak kaum minoritas, tapi juga hak beda pendapat di kalangan Muslim sendiri. Jadi daripada ada proses seperti yang kita amati di Burma, di mana yang ditindas, kelompok yang ditindas yaitu pada satu saat aktivis Buddhis, kemudian lari dan sebagian dari mereka dijadikan menjadi sangat intoleran. Dan sama di Amerika Serikat belakangan ini dengan kaum evangelis, orang Kristen yang seolah-olah mereka lari ke Trump dengan harapan bahwa orang-orang MAGA lah ya. MAGA dan mayoritarianisme yang menolak hak dan kesetaraan warga-warga yang minoritas atau warga-warga yang beda pendapat. Nah, di Indonesia, keistimewaan Indonesia adalah keistimewaan NU. Bahwa ada tokoh-tokoh pemimpin seperti Gus Dur, seperti Gus Yahya yang selalu melawan arus mayoritarianisme itu. Nah, itu sesuatu yang menurut saya betul-betul harus kita hargai dan harus kita umumkan ke dunia luar. Karena ini sebuah sejarah ini memberikan pelajaran tidak hanya untuk umat Muslim, tapi sekali lagi untuk umat non-Muslim dan diantaranya negara saya sendiri. Nah, ini ada satu lagi, Pak Bob, menarik. Tahun 50-an, kelompok Islam masih kuat menyuarakan negara Islam, termasuk NU. Kemudian di zaman demokrasi terpimpin 60-65 itu redup lagi. Karena ada Soekarno sebagai pemimpin sebagai diktator sebagai pemimpin tunggal, masuk ke zaman Orde Baru, direpresi lagi aspirasi negara Islam. Tahun 90-an awal ketika aspirasi umat Islam dibuka lagi, bahkan mayoritas umat Islam tidak menyuarakan negara Islam, Pak Bob. Yang dulu 30 tahun sebelumnya mereka perjuangkan. Ini ada faktor apa, Pak Bob? Ada beberapa faktor, tapi di antaranya saya kira pada dasar 50-an
yang disuarakan sebetulnya walaupun kadang-kadang ada kata-kata negara Islam dan segalanya yang didepankan, sebetulnya politik zaman aliranisasi itu mereduksikan situasi politik supaya simbol-simbol saja dan semboyan-semboyan saja yang menjadi fokus. Seolah-olah kalau saya sebagai orang Muslim mau membela hak-hak orang Muslim, bahkan dan kalau saya merasa terancam oleh naiknya PKI, itu seolah-olah cukup saya terfokus kepada negara Islam atau negara yang berlandasan atas Islam. Namun kalau kita teliti apa yang di kalangan terdidik, bahkan di kalangan masyarakat biasa saja, sebetulnya yang dibayangkan bukan negara Islam untuk sebagian besar, ada minoritas, tapi untuk sebagian besar yang diharapkan bukan sebuah negara Islam dalam arti yang betul-betul konkret dan difahami, tapi sebuah orde baru, sebuah kesempatan baru. Nah, supaya masuk ke dasawarsa 90-an, apalagi tahun 99, setelah umat Islam itu diberikan kesempatan untuk betul-betul naik ke pentas politik, apa yang mereka perjuangkan? Sebetulnya mereka tidak betul-betul merubahkan landasan dan nilai-nilai pokok mereka. Mereka masih orang Muslim, tapi mereka sekarang tidak lagi di dalam sebuah persaingan sempit di mana mereka merasa terancam. Terancam oleh konflik yang terlalu ekstrim. Parti Komunis sama kaum Muslim terutama, tapi kaum Kristen Katolik juga. Nah, setelah konflik persaingan aliran itu selesai, itu seolah-olah komunitas Muslim kembali kepada sebuah tafsiran yang sebetulnya ada sejak dulu, sejak awal abad ke-20-an, di mana ada aspirasi untuk sebuah negara yang mengakui umat Muslim, mengakui nilai-nilai agama, tapi tidak perlu mendirikan sebuah negara Islam dalam arti yang formal, tapi yang menganggap bahwa demokrasi dan nasionalisme multi etnik dan multi agamis itu sebetulnya tidak keluar dari cita-cita Islam, tapi mencerminkan nilai-nilai Islam yang sebetulnya sejati. Dan tidak perlu menjadi negara Islam. Betul, betul. Jadi saya tidak melihat kontraduksi. Yang saya lihat adalah bahwa politik aliran pada dasawarsa 50-an sedemikian sempit. Orang Muslim dan orang yang lain juga lawannya mereduksikan wacana mereka yang mereka pakai untuk persaingan politik, dan untuk sementara saja lupa dengan tradisi yang lebih luas dan lebih kaya mereka. Nah, dan lucunya lagi, ya bukan lucu ya, ini unik ya. Ketika Soeharto memerintahkan untuk mendirikan IJMI, Gus Dur menentangnya dengan argumen bahwa IJMI memunculkan lagi sektarianisme, atau dengan kata lain memunculkan aliranisme, politik aliran seperti tahun 50-an. Gitu. Jadi Anda melihat upaya Orde Baru saat itu tuh sebenarnya bagaimana? Memang di kalangan IJMI, dan pada tahun-tahun itu saya meneliti gerakan dan perkembangan IJMI. IJMI sendiri itu sebetulnya macam-macam. Tidak monolitik ya? Tidak sama sekali monolitik. Jadi ada Cak Nur, ada Amin Rais juga. Ada Amin Rais. Nah, tapi juga
di ICMI ada beberapa suara. Mereka minoritas menurut saya, karena saya sempat hitung secara kuantitatif sosiologis. Mereka minoritas, tapi memang ada orang karena trauma historis yang mereka alami. Terutama beberapa orang baik dari Masyumi setelah NU keluar, yang mempunyai trauma dan boleh dikatakan mempunyai dendam terhadap orang lain. Pokoknya Gus Dur mau mengingatkan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa jangan sampai ada gagasan seperti ini yang naik, karena nanti semua yang kita perjuangkan, Gus Dur katanya, akan habis. Jadi itu seolah-olah dari satu segi sedikit berlebih-lebihan, tapi berlebih-lebihan untuk kebaikan. Ya. Nah, saya sangat dekat dengan Gus Dur, tapi juga dengan Dao Maharjo. Dao Maharjo adalah salah seorang pendiri ICMI. Dan saya tahu dari ngomongan saya dengan Pak Dawam pada tahun-tahun itu, bahwa dia tidak sama sekali bertentangan dengan Gus Dur. Tapi dia mempunyai analisa yang lebih optimis tentang Orde Baru dan apa yang akan terjadi setelah Soeharto tumbang. Betul. Ya, waktu itu setelah Soeharto mati lah hitungannya. Karena orang tidak membayangkan dia akan tumbang kan. Jadi ada perspektif yang sedikit berbeda, tapi walaupun itu diperbesar oleh beberapa tokoh, terutama tokoh yang dari katakanlah Masyumi dulu, dan cuma sebagian dari kelompok Masyumi itu, sebetulnya menurut saya situasi tidak terpolarisir, seburuk itu. Seburuk tahun 50-an. Tidak sama sekali. Bahkan, dan akibat itu, sekali lagi setelah Pak Harto lengser, Indonesia kembali kepada sistem demokratis. Dan walaupun pada awal banyak pengamat luar negeri di Amerika Serikat pun menganggap bahwa sekarang Indonesia akan balkanisasi balkanisasi atau mendirikan negara Islam gaya ekstrem. Saya pada tahun-tahun itu pun saya masih confident, karena saya tahu sebetulnya konflik atau perbedaan pendapat di umat Muslim itu tidak sama sekali drastis. Ada persetujuan tentang cita-cita demokrasi dan kewarganegaraan. Pak Bob di bulan Februari tahun ini menerbitkan buku terbaru tentang citizenship. Belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan saya juga belum membacanya. Tapi kita akan mendiskusikan secara ringkas tentang citizenship. Tadi juga Anda sudah menyinggung soal itu. Nah, ada yang menarik Pak Bob, ada evolusi citizenship yang berkaitan dengan pembicaraan kita sebelumnya dan bagaimana kesadaran orang-orang Islam terhadap kewarganegaraan, terhadap konsepsi kewarganegaraan. Ini kan konsep yang berkembang sejak katakanlah revolusi Amerika Kemudian populer lagi, naik lagi waktu revolusi Prancis, dan sekarang menjadi perbincangan baru di abad ke-21. Ternyata citizenship masih relevan. Citizenship masih relevan untuk diperbincangkan dan dikaji di abad ke-21. Ini bagaimana, Pak Bob? Nah, ini salah satu efek dari evolusi historis yang pada satu ketika terbatas pada negara-negara Barat, tapi sekarang dialami di hampir sebagian besar dari negara-negara dunia. Nah, Indonesia adalah negara yang mencerminkan proses partisipatif ini, di mana semakin lama semakin banyak masyarakat yang diajak ikut terlibat di dalam sistem politik. Nah, sebetulnya realitas pokok dari demokrasi bukan
bukanlah bahwa semua orang sama rata, namun bahwa semakin lama semakin banyak orang yang diberikan kesempatan untuk bersuara dan berpengaruh di wilayah publik. Nah, dan ini terjadi di Amerika pun pada awal revolusi independensi Amerika Serikat, jumlah masyarakat yang betul-betul berperan di wilayah publik itu diperkirakan kurang lebih 12 sampai 15%. Ya. Jadi yang mayoritas tidak sama sekali ikut serta. Nah, kemudian pindah ke abad ke-19, jadi ada urbanisasi, jadi orang semakin tinggal di kota, juga ada imigrasi baru, juga ada suara-suara baru. Orang Yahudi, orang perempuan, orang Katolik yang dulu agak dipinggirkan juga, semakin banyak bersuara dan mau ikut terlibat di dalam sistem politiknya. Nah, jadi yang saya tunjukkan di sini adalah bahwa tidak hanya di negara-negara yang dalam kata kutip lagi berkembang seperti Indonesia, berflower. Namun di mana-mana di dunia ini salah satu bagian dari platform modern itu adalah semakin lama semakin banyak orang yang menuntut pengakuan dari negara dan dari sesama masyarakat mereka. Tidak hanya dari negara, kewarganegaraan sebetulnya adalah hubungan dengan negara, menyangkut hubungan dengan negara. Tapi yang sepenting adalah hubungan dengan sesama warga masyarakat. Nah, dan di Indonesia juga dan di sebagian besar di dunia selatan dalam kata kutip, Global South, Global South, kita melihat proses yang serupa di mana ada tuntutan atau aspirasi setidak-tidaknya untuk sebuah sistem yang lebih inklusif walaupun jelas tidak sempurna. Nah, dan dalam hal ini di antara negara-negara yang sejak katakanlah runtuhnya perang dingin, Indonesia menurut saya merupakan salah satu negara yang paling berhasil. Itu tidak berarti bahwa Indonesia tidak lagi mengalami tantangan politik. Demokrasi itu bukan sebuah panacea, yaitu tidak menyembuhkan semua, bukan obat bagi semua penyakit. Tidak sama sekali, tapi memberikan sebuah forum, platform di mana sedikit lebih banyak masyarakat boleh saja ikut serta. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Tapi setiap kali ada proses partisipatif seperti itu, selalu timbul pertanyaan baru tentang kita sebagai sesama warga negara, landasan moral kita, bukan landasan material, landasan moral, landasan kultural kita itu seperti apa? Nah, dalam hal ini sekali lagi kembali kepada pengalaman sejarah historis Indonesia. Menurut saya salah satu keistimewaan Indonesia adalah bahwa proses dialektika, proses dialogika ini dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara barat, proses dialogis ini lebih kaya di Indonesia daripada sebagian besar di negara-negara demokratis yang lain. Nah, dalam hal ini, walaupun masih ada tantangan, masih ada debat, sebetulnya orang luar negeri boleh bahkan harus belajar dari pengalaman Indonesia di bidang apa? Di bidang kewarganegaraan. Nah, dikaitkan dengan situasi terkini, misalnya sebentar lagi kan Amerika pencoblosan ini, tanggal 5 nanti ya, dan ada problem besar juga dalam hal citizenship ya. Ya polarisasi masyarakat ya sejak zaman Trump. Ya, kemudian ada eskalasi kekerasan yang dikhawatirkan yang menjelang pencoblosan 5 November. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak Bob, di sana? Yang terjadi adalah sebuah teka-teki atau proses semacam perjuangan
antara kelompok yang mau kembali kepada sebuah sistem yang lebih mayoriter dibandingkan dengan orang yang menolak itu dan harap mendirikan sebuah sistem yang lebih terbuka dan lebih inklusif. Nah, saya secara sengaja pakai istilah itu karena sekali lagi menurut saya dan menurut saya kira banyak pengamat Indonesia, Indonesia telah mengalami, tidak hanya mengalami proses yang serupa, tapi mengalami proses yang serupa, tapi dengan keberhasilan yang menurut saya pada umumnya lebih baik, lebih dewasa daripada sebagian besar dari negara-negara yang lain. Antara lain, nyuwun sewu nggih, antara lain Amerika Serikat sendiri. Seolah-olah Amerika sebagian dari masyarakat Amerika Serikat seolah-olah mereka baru bangun dan melihat bahwa kami tidak lagi terdiri dari orang keturunan Eropa saja. Sedangkan itu realitas sejak dulu. Itu seolah-olah orang Amerika baru bangun melihat, ada orang Muslim di sini. Ada Asia. Ada orang Asia. Jadi itu seolah-olah untuk sebagian dari warga negara saya, itu seolah-olah mereka belum siap untuk realitas dunia baru. Nah, sekali lagi saya tekankan, di mana-mana di dunia ini, realitas pluralisme itu tidak mudah untuk dihadapi dan dikelola dengan baik. Tapi dalam hal ini saya kira sekali lagi Indonesia memberikan pelajaran untuk negara-negara lain, antara lain Amerika Serikat. Terakhir Pak Bob. Silakan. Anda masih seoptimis tahun 70-an dulu ketika melihat Indonesia hari ini? Ya. Kenapa? Ada beberapa hal. Jadi saya optimis, tapi saya juga seperti saya tegaskan itu tadi, saya juga tahu bahwa demokrasi tidak merupakan sebuah panacea, tidak menyembuhkan semua. Selalu ada tantangan, selalu ada problem, penyakit pun di sebuah masyarakat dan sistem politik. Nah, tapi kalau menurut saya kembali kepada isu dialog tentang kewarganegaraan, kalau saya membandingkan masyarakat Indonesia dan tidak hanya masyarakat Indonesia, kalau saya membandingkan cendekiawan dan figur-figur umum, katakanlah di Indonesia dengan negara-negara yang lain, di antara negara-negara Barat, menurut saya, sebagian besar dari tokoh-tokoh itu di Indonesia adalah orang yang lebih matang, lebih dewasa daripada di negara-negara yang lain. Dan antara lain negara saya. Saya juga, terus terang saja, saya bukan orang Demokrat, bukan orang Republikan. Saya tidak berpihak dalam arti itu. Tapi menurut saya, itu seolah-olah sebagian besar dari masyarakat Amerika belum mempunyai pengalaman yang sedemikian dalam yang dialami masyarakat warga negara Indonesia. Jadi kamilah orang Amerika yang harus belajar dalam hal ini dari Indonesia. Jadi kembali kepada pertanyaan, apakah saya optimis? Masih ada tantangan, terutama di bidang kesejahteraan ekonomi, karena salah satu efek dari perkembangan pasaran adalah bahwa pada titik-titik tertentu inequality itu semakin besar dan itu biasa saja. Itu biasa saja, apalagi dalam dunia yang kita semua alami sekarang ini. Kita kembali ke RRC sekarang, inequality di RRC luar biasa. Nah,
tapi sama juga di Amerika Serikat. Jadi masih ada tantangan di bidang ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Tapi tentang tantangan yang menurut saya sepenting, sepokok, yaitu pendirian sebuah sistem kewarganegaraan yang adil dan fair, yang betul-betul mengakui sebagian besar dari masyarakat negara sendiri, dia sendiri. Menurut saya dalam hal ini di bidang itu saya tetap optimis karena saya belajar dari teman-teman NU dan teman-teman Indonesia pada umumnya, dan saya melihat wah, ini bukan omongan kosong. It's not just talk. Itu memang ada landasan yang disediakan seperti kita tegaskan itu tadi, disediakan dan siap untuk menjalankan sebuah sistem demokrasi yang baik. Jadi hiduplah Indonesia. Robert William Hefner, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikian episode Menjadi Indonesia kali ini bersama Pak Bob Hefner. Seperti dulu ketika Pak Bob meneliti masyarakat Tengger, yang waktu itu terjadi interaksi antara masyarakat Tengger yang beragama Hindu dengan tetangga-tetangga mereka yang Islam. Di dunia global hari ini juga ada interaksi yang lebih intens antara masyarakat dunia, termasuk bagaimana kita saling belajar. Pak Bob tadi sudah menekankan bagaimana orang-orang Amerika mesti belajar kepada Indonesia, begitupun kita juga perlu belajar kepada negara-negara lain. Salah satunya kepada Amerika. Bagaimana misalnya dulu Amerika setelah Perang Saudara tidak jadi koyak sebagai bangsa dan tetap menjadi sebuah republik yang utuh hari ini. Itu misalnya. Pak Bob tadi menjelaskan bagaimana Amerika sekarang mesti belajar ke Indonesia. Artinya kita semua mesti perlu lebih banyak berinteraksi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.